untuk merealisasikan pembayaran hutang saya. Pak, kapan? Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang KBCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat buat kalian semua, buat kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita patut berduka ya atas apa yang menimpa kita semua terkait dengan permasalahan ya yang menghinggapi CSI Group, yang ternyata dalam hal tersebut kita termasuk sebagai orang atau anggota dari koperasi tersebut ya, dari koperasi CSI, BMT CSI, entah itu SSMN atau kita pernah menjadi nasabah dari tabungan haji dan umroh gitu. Karena sampai dengan saat ini uang yang dahulu kita simpan di koperasi tersebut itu belum dikembalikan oleh orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap hal itu, yaitu Pak Yahya dan juga Pak Iman. Ya mungkin uangnya sudah habis ya atau gimana kita nggak tahu, tapi selama mereka ditahan karena diduga dianggap melakukan tindak pidana keuangan kayak gitu, mereka dalam tahanan itu pernah membuat pernyataan atau seperti apa ya, bahwasanya mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan uang simpanan anggota koperasi. Ini diperkuat juga dengan SPK yang mungkin teman-teman pegang, yaitu bahwasanya pihak koperasi akan hanya punya kewajiban untuk mengembalikan uang simpanan anggota koperasi. Ini jelas ya ada di SPK. Nah, sampai dengan saat ini ketika mereka sudah dinyatakan bebas murni, ternyata hal itu tidak terrealisasi teman-teman ya, atau terrealisasinya itu mungkin belum ada terrealisasinya. Nah, ini alasannya apa kita juga nggak tahu. Yang ada mereka saat ini hanya sibuk untuk mempromosikan copy trading yang mereka tawarkan di grup-grup gitu ya. Ini sebenarnya sebuah informasi yang membuat kita itu jengkel kepada mereka dengan harapan ya, mungkin mereka itu dengan harapan agar kita melupakan kasus ini dan mengikhlaskan. Apa ya seperti itu ya? Saya rasa enggak ya, karena anggota koperasi itu banyak, senantiasa akan ada mereka 1-2 orang yang akan mengingat bahwasanya kasus ini pernah terjadi dan belum terselesaikan ya. Ya, di mana uang kami masih belum dikembalikan oleh pihak koperasi, terlepas ya uang itu ada atau enggak, mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang kami simpan sebagaimana sesuai dengan perjanjian, sebagaimana ketika mereka dahulu memprospek anggota ke sana kemari ya, bahwasanya katanya produk dari perusahaan ini, jasa keuangan ini adalah aman, prospektif dan menguntungkan ya, katanya pada waktu itu. Sehingga saya rasa 3 tagline tersebut mewakili semua ya, aman, prospektif dan menguntungkan. Sehingga banyak sekali ya orang dengan latar belakang yang berbeda berbondong-bondong ya ikut dalam investasi tersebut, meskipun pada akhirnya berakhir dengan sangat mengecewakan sekali. Nah, oleh sebab itu ya, ketika sekarang ini mereka sudah bebas, terus belum membuat satu tindakan nyata ya, bagaimana permasalahan itu akan diselesaikan ya. Kami hanya menghimbau, mengingatkan kepada mereka, manajemen CSI waktu itu, khususnya kepada ketua dan pengawas dan orang-orang yang ada di belakangnya, bahwasanya kami tidak akan berhenti ya untuk menagih uang kami ya, karena itu hak kami. Hak kami, itu uang yang kami kumpulkan, ada uang yang kami jual aset kami untuk bisa berinvestasi di situ. Lah kok ternyata ujung-ujungnya malah gitu. Jadi kami akan tetap berupaya untuk menagihnya dengan cara kami masing-masing ya. Ya, dengan cara kami masing-masing. Dan mungkin saat ini kendalanya adalah kita itu terpecah-pecah ya, karena kita masuk CSI itu dari tempat yang berbeda-beda, sehingga tidak memiliki kekompakan ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian ya yang merasa mungkin ingin berjuang bersama-sama, silahkan berkontribusi ya dengan cara mungkin ikut-ikut nimbrung di channel ini atau channelnya Mr. Him itu yang mungkin memperjuangkan dalam tanda kutip ya, dalam cara lain, yaitu untuk
menghangatkan ini supaya permasalahan ini tidak menguap begitu saja ya. Karena ingat, kita kalau mau berperang itu harus memiliki kekuatan yang mumpuni ya. Dan kalau mau menyerang itu di saat mereka itu seharusnya tidak lebih kuat daripada kita. Oleh sebab itu, saat ini mungkin sebagian dari kita ada yang kesusahan ekonomi karena masih harus mengangsur cicilan ke bank dan lain sebagainya ya. Ditambah lagi ada upaya-upaya yang dilakukan atau mungkin dari buzzernya CSI itu ya, membuat satu pernyataan-pernyataan yang membingungkan nasabah CSI waktu itu. Yang ikutan copy trading, setelah itu ditawarkan di sana kemari, ternyata ketika ditanya, copy trading ini nggak ada kaitannya dengan kebijakan pengembalian dana CSI. Ini yang membuat sebagian orang menjadi kesal gitu ya, kesal. Terus yang kedua, mereka senantiasa mengedukasi, mengirimkan postingan di grup Telegram ataupun apa itu terkait dengan edukasi dan presentasi copy trading Cakra ini di VO mana itu kalau nggak salah, yang isinya ujung-ujungnya adalah agar sebagian anggota yang masih awam dan masih ingin ditipu lagi itu mau berinvestasi, modalin mereka untuk ikutan copy trading di salah satu broker tertentu itu. Jadi kita turut prihatin ya kepada mereka yang malah ikutan menjadi follower dari Cakra Trader tersebut. Kasihan sekali ya, mereka sudah tertipu dan ini mau ditipu lagi ya. Jadi seperti tidak punya, atau kalau dalam raih gedek ya, jadi seperti malunya itu sudah hilang atau gitu ya. Seharusnya mereka mengirimkan info untuk join ke komunitas copy trading terus ikut depo itu harusnya malu ya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin mereka disetting seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan-jangan mereka itu ikut CSI itu tidak memakai uangnya sendiri. Artinya mereka mungkin bisa jadi dimodalin oleh sekumpulan dari mereka gitu ya, sehingga mereka hanya memfokuskan pada ngerekrut nasabah baru dan dapat profit kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya, dilihat dari geliat-geliatnya seperti sampai saat ini, yaitu terus mendukung dari kebijakan XCSI tersebut. Dan yang lebih mengesalkan lagi ketika di grup Facebook itu ada yang membuat statement untuk menyatukan seluruh anggota itu ya, untuk menunjuk siapa jadi orang yang mendobrak CSI ini agar segera diselesaikan. Itu ada satu admin dari C-Trader atau apa itu yang menunjukkan emoji seperti meledek dengan ketawa gitu ya. Ada di situ ya, nama akunnya Budiman gitu ya. Nah, ini kan hal-hal seperti ini tuh membuat anggota yang lainnya itu menjadi jengkel dengan orang tersebut. Orang ini jangan-jangan bukan anggota. Jadi bisa jadi dia itu menjadi anggota koperasi tidak dengan modalnya sendiri, tetapi dengan modal yang dimodalin. Jadi jangan-jangan mereka itu sudah punya niat jahat dari awal terkait dengan CSI ini ya. Saya nggak tahu, tapi kenapa ya di wilayah 3 Cirebon pada waktu itu kok mereka begitu mudah sekali membuka pertemuan buka cabang setiap minggunya. Ini ada apa? Apakah ini ada permainan? Kita nggak tahu. Yang jelas kita menjadi korban daripada CSI ini. Terus saya ingatkan kembali bahwasanya hati-hati dengan trading itu ya, karena ada unsur judi di dalam aktivitas trading tersebut ya. Ada unsur judi yang mungkin nanti bisa kita jelaskan sedikit demi sedikit ya. Tapi ingat, unsur judi di trading ini adalah kita hanya membutuhkan modal di situ ya, membutuhkan modal. Kita punya teori analisa teknikal apapun itu ya, seapapun, kalau kita nggak punya modal kita nggak bisa ikutan yang namanya trading di situ ya. Dan ketika kita membuka posisi, entah itu jual atau beli, sesungguhnya kita itu sedang mempertaruhkan uang kita pada pergerakan harga di market ya, yang memang realnya ada di situ. Jadi pasar forex ini ada pasar turunannya ya, yang terindikasi ada unsur judinya. Nah, bisa jadi si C-Trader ini adalah menerapkan
judi di situ, menerapkan judi. Jadi kitanya di ujuk-ujuk ini diajak diedukasi untuk trading kayak gini, ternyata ada judinya di situ. Nah ini kan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, untuk tidak begitu saja mempercayai. Harusnya tidak percaya lagi ya dengan yang namanya mereka yang dahulu CSI sebelum uang kita dikembalikan kayak gitu ya. Dan tidak ada hal yang lebih baik lagi untuk kalian sampaikan itu kecuali bagaimana mengupayakan aset yang disita itu agar segera dilelang dan dibagikan kepada anggota. Itu baru kalian itu bisa mungkin menawarkan program lain. Kalau aset itu masih tersita dan belum ada kejelasan kapan dicairkannya, lah kok kalian itu malah menawarkan kopi-kopi kayak gitu, ada yang salah dengan kalian atau ada yang salah dengan kita sebagai orang yang dahulu pernah kalian bujuk-bujuk ya untuk ikut gabung CSI. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya dengan mereka. Ingat, ada unsur judi dalam trading yang mereka praktekkan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya sampai uang kita dikembalikan. Terima kasih, selamat siang.